Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang agak menarik ya, yang masih berhubungan dengan dunia gaib, tetapi ini sangat menarik karena tema kita kali ini akan membahas tanda-tanda bahwa di dalam diri kita itu tertanam pusaka gaib. Tema ini sangat menarik dan ini seperti bahan lelucon gitu ya. Kok bisa di dalam tubuh ada pusaka gaib? Kalau dipikir-pikir, masa iya? Apa yono gitu ya? Tetapi di dunia gaib dan di dunia ini itu tidak ada yang mustahil, sahabat-sahabat. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Allah sudah berkehendak, maka semuanya akan terjadi. Sama seperti halnya pusaka gaib yang ada di dalam tubuh manusia ini juga nyata. Kalau Allah sudah berkehendak, kalau Tuhan sudah berkehendak, maka pusaka gaib yang ada yang tertanam di dalam tubuh ini juga akan nyata. Dan itu memang benar-benar ada. Ada ribuan, bahkan jutaan pusaka yang ada di dunia ini. Termasuk pusaka yang ada di dunia gaib, itu ada jutaan. Contohnya saja, kalau misal pusaka yang ada di dunia ini itu ada keris empu gandring gitu ya, dan ada pedang samurai gitu, dan yang lainnya, itu semua adalah pusaka-pusaka, termasuk pusaka yang ada di dalam tubuh manusia, yang tertanam di dalam tubuh manusia. Nah, lalu bagaimana pusaka-pusaka ini ada di dalam tubuh manusia? Itu bisa terjadi, itu diisikan, dan ada juga yang memang alami sudah ada di dalam tubuh kita, yaitu sejak dari dulu ya, yang turun-temurun. Misalnya saja kalau kita diisikan, itu misalnya kita masang susuk gitu ya, susuk pengasihan, itu susuknya itu ada wujudnya, tetapi aura dari susuk tersebut itu akan meresap ke dalam tubuh, akan merasuk ke dalam tubuh kita, sehingga aura dari susuk itulah yang dinamakan pusaka gaib yang tertanam di dalam tubuh kita. Dan biasanya pusaka gaib tersebut itu akan menempati tempat-tempat tertentu di dalam tubuh kita. Jadi dia tidak sembarang tempat gitu ya. Dia akan memilih tempat-tempat tertentu di dalam tubuh kita. Nah, sudah saya katakan tadi ya, bahwa ini tidak disadari manusia. Tetapi pusaka gaib ini itu sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan kita, untuk tubuh kita, untuk keluarga kita. Lalu apa saja sih tanda-tandanya kalau di dalam diri kita ini tertanam pusaka gaib? Tanda-tanda yang pertama bahwa di dalam tubuh kita ini tertanam pusaka gaib, itu biasanya tubuh kita akan sering merasakan panas, merasakan dingin, merasa bergetar di area-area tertentu. Maksudnya di tempat-tempat tertentu di dalam tubuh kita, gitu ya. Itu akan sering merasa panas, dingin, bergetar. Apalagi kalau kita berdekatan dengan orang-orang yang punya energi besar. Misal kita berdampingan dengan orang yang mempunyai khodam naga seumpama gitu ya, itu kita juga akan merasakan pusaka yang ada di dalam tubuh kita ini akan bereaksi, yaitu bergetar, merasa panas, merasa dingin di area-area tertentu. Jadi kalau kita berdampingan dengan orang yang mempunyai energi cukup besar, itu kita pusaka gaib yang ada di dalam tubuh kita itu akan bergetar. Tuh. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya bahwa di dalam tubuh kita ini ada pusaka gaib atau tertanam pusaka gaib. Itu kita akan sering mengalami mimpi. Dan di dalam mimpi tersebut kita akan diberi pusaka.
atau kita diberi wejangan, atau kita diberi amalan-amalan tertentu. Nah, kalau kita bermimpi dikasih pusaka, kita pasti akan mengingatnya. Tetapi ketika kita bangun, kita menyadari bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak mempunyai pusaka tersebut. Tetapi jangan salah, pusaka yang dikasih di dalam mimpi tersebut, daya gaibnya itu sudah merasuk ke dalam tubuh kita. Jadi daya pusaka, daya gaib pusaka yang dikasih di dalam mimpi kita tersebut itu sudah menyatu di dalam tubuh kita, walaupun kita bangun tidur tidak mendapatkan apa-apa. Ya, jangan kok kita mengira itu hanya mimpi. Ya, memang betul itu hanya mimpi, sahabat. Tetapi jangan salah bahwa kalau kita mimpi kok kita itu malah mengingatnya di bangun tidur, itu insya Allah mimpi tersebut memang ada kenyataannya dan itu ada artinya. Tetapi kalau mimpi kita kok itu hanya kiasan ya, kalau kita bangun kok kita sudah lupa kita tadi mimpi apa, itu berarti bunga tidur. Tetapi kalau kita mimpi dan ketika kita bangun kita masih mengingatnya secara detail, kita masih mengingatnya secara benar, berarti mimpi itu ada takwilnya, ada artinya. Kemudian tanda-tanda orang yang di dalam tubuhnya sudah tertanam pusaka gaib, itu biasanya orang tersebut akan lebih menonjol, akan kelihatan lebih menonjol dibanding orang-orang yang ada di sekitarnya. Misal kita di dalam satu lingkungan gitu ya, atau di dalam satu komunitas gitu ya, itu kita akan kelihatan lebih menonjol sendiri dibanding orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun kita di situ tidak dalam menjadi pemimpin, seumpama kita di dalam perkumpulan rapat atau di dalam komunitas, tetapi di komunitas tersebut kita tidak menjadi pemimpin, tetapi kita akan terlihat menonjol. Akan titik fokus orang-orang itu akan kepada kita. Nah, ini bisa jadi di dalam tubuh panjenengan itu ada tertanam benda-benda pusaka gaib yang sudah menempati tubuh Anda di plot-plot tertentu di tubuh Anda. Tuh. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang di dalam tubuhnya sudah tertanam benda pusaka gaib, itu biasanya orang tersebut akan menguasai ilmu-ilmu spiritual. Jadi dunia supranatural dia akan tahu, dia akan paham sedetail-detailnya. Ilmu spiritual, amalan apapun dia akan paham. Walaupun dia tidak pernah belajar ilmu spiritual, dia juga tidak pernah tirakat tertentu, tetapi dia ini akan otomatis mengetahui tentang ilmu spiritual. Ini kalau dibayangkan ya, ini juga tidak mungkin gitu ya, mustahil gitu, kok tidak belajar kok bisa mengetahui ilmu spiritual atau ilmu-ilmu supranatural gitu ya. Tetapi ini memang ada, sahabat, memang kenyataannya seperti itu. Saya punya sahabat, saya punya teman itu juga seperti itu, bahwa dia itu tidak pernah belajar ilmu spiritual ya. Dia juga tidak pernah tirakat, dia tidak pernah puasa mutih ataupun yang lainnya, tetapi dia sangat paham dunia spiritual. Bahkan dia ini memiliki kelebihan-kelebihan. Nah, ini biasanya di dalam tubuhnya itu ada benda pusaka gaib yang ada di dalam tubuhnya. Itu salah satu faktor yang menyebabkan dia bisa mengetahui dunia spiritual gitu ya. Faktor yang salah satunya adalah di dalam tubuhnya itu tertanam benda pusaka gaib. Nah, karena dia mengetahui dunia spiritual bahkan tanpa tirakat, itu bisa saja dia ini mempunyai daya sembuh yang sangat luar biasa. Dia mempunyai daya sembuh tanpa dengan belajar. Misal, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit karena kesurupan hanya dengan disentuh disentuh tangannya saja. Itu biasanya sudah jinnya yang menyurupi tadi itu sudah lari terbirit-birit. Itu. Jadi menyembuhkan orang kesurupan. Kemudian biasanya dia juga bisa menerawang.
dia bisa melihat ke masa depan. Jika Allah sudah berkehendak, apa yang tidak bisa di dunia ini? Karena sejatinya seperti benda pusaka, khodam, dan apapun itu ada yang mengendalikan. Karena semua itu adalah makhluk, dan yang mengendalikan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang mengendalikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panjenengan jangan kok tidak percaya dengan dunia gaib. Dunia gaib itu memang ada dan wajib kita imani. Harus kita imani. Tetapi kita tidak boleh menuhankannya, gitu kan? Jangan kita menuhankan makhluk-makhluk gaib tersebut. Jadikan semua makhluk gaib atau makhluk yang ada di dunia ini itu sebagai wasilah, sebagai sarana kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.